Bab 112. Andika menyunggingkan senyumnya. Ini yang dia inginkan. Riani meminta bahkan bergantung padanya. Sebagai istri dari pemilik pabrik, Riani pasti menginginkan pabrik itu jadi miliknya. Lalu mempekerjakan semua keluarganya di sana, tapi Riani yang polos pasti akan dimanfaatkan oleh keluarganya lagi. Pak, boleh minta apa? Riani berpikir sebentar lalu melihat Andika. Nanti, suatu saat nanti saya bolehkan jadi karyawan pabrik di sana. Saya capek Pak metik deh. Ya, boleh ya. Andika membulatkan matanya lalu melihat Riani. Katanya kalau mau jadi karyawan pabrik harus punya orang dalam. Riani terkekeh lalu melihat Andika. Kita kan udah saling kenal luar dalam, ya boleh ya Pak. Saya kerja di sana nanti. Andika geram dibuatnya. Apa-apaan istrinya ini? Di saat semua wanita bergelayut manja padanya ingin meminta kasih sayangnya dan juga terkadang mereka meminta benda-benda mewah branded yang pastinya harganya mahal, si bule polos asli Pangalengan ini malah ingin jadi karyawan. Ulangi, karyawani. Riani Isriani tak akan berubah jadi Nagita Slavina meski suaminya adalah sultan juga. Andika membenahi duduknya lalu menopang kaki enggan melanjutkan pembicaraan mereka. Sementara Nurdin hanya tersenyum melihat manisnya pengantin baru ini. Andika, tuannya yang terkenal dingin berubah jadi imut jika sudah bicara dengan Wukandari. Pak, diem aja atuh. Boleh ya. Saya jadi karyawan pabrik. Ya. Andika diam sebentar lalu tersenyum, sebuah ide masuk ke kepalanya. Boleh. Beneran Pak? Iya. Tapi kamu tahu gak Riani kalau jadi karyawan itu ada wawancara kerja? Iya Pak. Katanya ada ya. Tanya Riani yang langsung ceria dan membenahi cara duduknya. Iya ada. Kalau gitu saya mau ikutan wawancara. Biar bisa masuk kerja. Nanti sampai rumah ya, wawancaranya. Riani mulai menyipitkan mata. Emang ada wawancara kerja di rumah? Ada. Khusus buat kamu di kamar saya. Saya training kamu langsung biar bisa jadi karyawan teladan. Riani menatap suaminya curiga mulai bisa meraba kemana arah pembicaraannya. Sedangkan Andika sudah tak sabar berharap jalanan tak macet dan segera sampai di Jakarta. Malam menjelang. Sampai di rumah, mode rajuk-merajuk Aprilia masih berjalan. Bayangkan saja. Saking kesalnya pada bala-bala WANGPED dan Boril yang terlihat nyaman melayani mereka, Aprilia malah tak membuka suaranya lagi. Sepanjang jalan kenangan yang seharusnya mereka bergandengan tangan, Aprilia malah manyun. Gak biasanya sih Mai kayak gitu Pak. Gak tahu Stel. Biasanya juga kalau marah tuh cuma sebentar. Hayo Papa, diapain Mai aku? Bujuklah sana Pak. Boril menganggukkan kepalanya. Ia pastikan akan membujuk Rosalinda sampai istrinya itu yang gantian memohon maaf padanya. Mereka kini masih di depan rumah Bayu dan Cindy sambil mengeluarkan barang-barang bawaan dari Pangalengan. Cindy selalu mengajarkan pada anak cucunya meskipun mereka memiliki banyak asisten rumah tangga, tapi alangkah baiknya bila dikerjakan sendiri. Kamu nginep aja Stel, enggak Pak. Aku sama Mas Alex mau di rumah aja. Gak enak di sini, gak bebas teriaknya, Bro GGH. Alex yang sedang membawa kopernya pun terjatuh tersandung karena mendengar ucapan Stella barusan. Stella langsung menghampiri suaminya dan menepuk-nepuk baju Alex yang kotor. Aduh. Mas. Hati-hati jatuh. Udah jatuh yang. Dua. Ayo bangun-bangun. Aku pijitin Mas. Boril menggelengkan kepalanya. Lama-lama kena virus kepriben kamu Stel.
Alay. Sembur Boril lalu pergi meninggalkan anak menantunya itu. Nyong alay 77. Rika apa toh pa? Ili. Tentu saja dumel Alex dalam hatinya. Sengaja agar Stella tak mendengarnya. Semua anak cucu Rohichan sudah masuk ke ruangan mereka masing-masing. Termasuk Tuan dan Nyonya Rohichan. Juga Andika dan Riani. Sedangkan si sulung dan istrinya diminta Cindy untuk menginap lagi di sini. Karena akan mengurus resepsi pernikahan Andika. Untuk Stella dan Alex memilih di rumah mereka karena dekat sekali. Boril baru masuk ke kamar ketika melihat Aprilia sudah membersihkan diri terlihat dari baju yang dipakainya yang sudah berganti dengan gaun tidur dan kini tengah menyusui Asam. Pria yang hampir berusia 42 tahun itu lalu memilih untuk mengganti pakaian dulu dan bergegas ke kamar mandi. Sebenarnya Boril tak pernah berniat melayani sesi foto-foto tersebut. Dia sering merasa tak nyaman jika bukan Aprilia yang menempel padanya. Dia risih dan kalau tak ingat mereka itu perempuan, pasti sudah didorongnya. Terpaksa Boril pun mengiyakan permintaan bala-bala WANGPED berfoto bersama. Itu pun tanpa senyuman di wajahnya sama sekali. Tanpa disangka Aprilia marah padanya. Meski di satu sisi Boril berbangga hati karena cemburu itu tandanya cinta, tapi membujuknya itu yang butuh keahlian ekstra dan hanya dilakukan oleh profesional. Sepertinya Boril baru selesai dari kamar mandi. Hanya memakai handuk yang dikaitkan ke pinggul secara asal. Rambutnya masih basah dengan tetes-tetes air yang membasahi dari bahu ke dadanya yang bidang dan lebar. Bibirnya tertarik ke samping melihat posisi Aprilia kini. Azam sudah ditaruh di box bayinya dan Aprilia tengah merapikan bagian tempat tidur. Dengan gaun sepaha dan posisi membungkuk sudah bisa dipastikan mata sang mantan Casanova sangat dimanjakan bukan? Boril sendiri merasa aneh pada dirinya. Dia terlalu menyukai apa yang ada pada diri Aprilia. Mungkin ia berlebihan. Berlebihan bagi orang yang tak pernah jatuh cinta. Tapi sungguh Boril sangat tergila-gila pada istrinya itu. Sampai tak tahu bagaimana cara sewajarnya saja kalau melihat Aprilia. Tidak bersikap seperti kucing yang melihat ikan begini. Yang ingin langsung terekam saja. Tidak lucu kan, jika gairahnya selalu tinggi sampai tua nanti. Azam udah tidur. Ucap Boril sambil memeluk Aprilia dari belakang membuat Aprilia kaget dan refleks menyikut perut Boril di belakangnya hingga Boril berteriak sakit. Tipuan saudara-saudara. Dan si kucing percaya. Aduh, mas, maaf gak sengaja. Sakit you. Kena tulang iga ini. Maaf mas. Maaf, kamu sih ngagetin ih. Boril masih meringis memegangi bagian kiri bawah dadanya yang tadi kena sikat Aprilia. Sini, duduk sini, pijitin. Lia, senyum Boril terkembang lalu merebahkan dirinya di atas ranjang dan Aprilia duduk di sampingnya. Mulai mengelus pelan perut Boril. Aku ambil krim ya. Takutnya memar, gak usah you, begini aja. Pegang Boril pada tangan Aprilia yang kini ada di dadanya. Aprilia sendiri mulai sadar kalau Boril berbohong. Ia lalu mendorong dada suaminya. Tukang bohong. Sana minta pijat sama fans-fans kamu mas. Aprilia akan menarik tangannya namun Boril menahan dan balas menarik. Hingga Aprilia menabrak dadanya. Boril mengecup singkat bibir istrinya. Mas segila ini sama kamu you, apa masih ada tempat buat perempuan lain? Ya, kalau dipepet terus pasti lupa sama istri kan. Namanya juga kan lagi terkenal. Apalagi fansnya kebanyakan ABG kan. Kalahlah ibu-ibu anak satu. Boril mengeratkan kembali pelukan mereka. Buat mas,
Mau ABG mau anak gadis atau bidadari sekalipun gak akan pernah bisa bikin Mas berpaling dari kamu Yu. Mas menilai mereka sama. Tapi kamu di atas segalanya. Aprilia masih terlihat marah. Boril membawa Aprilia ke pangkuannya. Mas sudah memberikan kompensasi sama orang-orang yang swafoto kemarin untuk gak mempublikasikan foto-foto itu ke media sosial. Mana bisa? Bisa. Wartawan aja bisa apalagi cuma mereka. Boril mengulurkan tangan mengambil ponselnya yang ada di atas nakas. Memberikan bukti chat pada Aprilia. Soal yang ditugasi Boril memberi sejumlah uang pada bala-bala WANGPED untuk menghapus foto-foto mereka bersama Boril dan jangan sampai terpublis ke akun media manapun. Netra abu itu berpendar melihat chat Boril tersebut. Percaya sekarang. Aprilia menggeser duduknya demi menghindari ciuman Boril di lehernya. Tapi ternyata Aprilia salah langkah. Gara-gara bergeser ia malah menduduki sesuatu yang membuat Boril mengerang dan mengencangkan pelukan mereka. Satu tangannya sudah masuk ke dalam gaun Aprilia mencari spot favoritnya. Mas, baru kemarin. Jangan lagi. Kan gak ada aturannya. Kapan aja boleh. Ucap Boril intens menyentuh di bawah sana. Lama-lama Aprilia pun tak tahan dan tersenyum karenanya. Mas. Maaf. Mas pasti kesel aku kayak anak kecil ya. Marahnya. Enggak. Mas suka kamu cemburu. Mas merasa dicintai. Walaupun agak susah bujuknya. Aprilia memutar duduknya hingga menghadap Boril dan melingkarkan tangan di lehernya. Aku selalu percaya sama Mas tapi gak suka kalau banyak cewek yang deketin kamu. Boril tersenyum dibuatnya. Ia merapikan rambut Aprilia lalu mulai menyentuh pipinya. Mas tuh tahu kamu juga cinta sama Mas. Tapi anehnya kamu tuh paling bisa bikin Mas yang murahan karena cinta banget sama kamu. Emang Mas murahan? Boril meloloskan gaun tidur yang dipakai Aprilia lalu membuangnya asal. Sesuai dugaannya istri kecilnya ini memang nakal karena tidak memakai dalaman lagi. Pinter banget sih nyenengin suami. Dasar istrinya Boril. Belum sempat Aprilia menjawab, Boril sudah memajukan wajah mereka dan menyatukan bibir untuk kemudian saling mencecap erat. Katup. Itu lalu mulai mengganti dengan bibirnya sendiri. Memacu sama cepatnya hingga kepuasan itu datang bersamaan dan Aprilia terkulai di dada bidangnya. Boril tersenyum puas lalu perlahan membaringkan tubuh istrinya di sampingnya. Merapikan dari samping rambut Aprilia yang basah oleh keringat dan hampir menutupi wajah. Dalam keadaan apapun Aprilianya selalu terlihat cantik. Tak peduli banyak perempuan di sekelilingnya. Aprilia tetaplah yang utama. Hanya dia yang bisa Boril lihat. Tangan Boril menyusuri bagian wajah Aprilia lalu mulai turun ke leher dan Aprilia mengeluh protes ketika Boril sampai di dadanya. Mas. Boril terkekeh. Ia menurunkan tangannya lagi dan sampai di atas perut Aprilia. Pas suaminya. Gak mungkin ah. Aku gak ngerasain apa-apa. Kamu lupa. Waktu hamil Azam aja, Mas yang mabok. Aprilia menelan salivanya sendiri lalu melihat Boril dalam. Beberapa hari terakhir ini memang Boril sering manja dan minta hal yang aneh-aneh padanya. Iya kan? Ingat gak waktu sore pertama kita nikah dulu? Sebelum berangkat ke resepsi. Kita juga ngelakuin itu kan? Persis posisi kamu di atas kayak tadi. Nah, bentuk dada kamu dan perut sama sayang, waktu itu kamu lagi hamil Azam. Hebat kan Mas? Bisa tahu. Luar biasa memang ingatan suaminya. Aprilia sendiri saja lupa hal itu. Aprilia meraba perutnya sendiri. Benarkah ia tengah hamil? Sedangkan Boril mengangkat alisnya turun naik pertanda tebakannya tidak meleset.
Ingatkan Boril untuk mengantar istrinya besok pagi ke dokter demi memastikan impiannya untuk punya anak lagi terwujud.